kita lakukan preparasi drill pad, kemudian kita lakukan drilling. Setelah drilling selesai, kita lakukan ada namanya pekerjaan charging. Charging itu adalah pekerjaan pengisian bahan peledak ke dalam lubang ledak dan dilakukan perangkaian sebelum dilakukan peledakan. Kemudian ini kita lakukan peledakan supaya hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi material perkerasan lantai kerja. Oke. Nah, ini contohnya sebanyak 64 lubang ya di sini. Nah, ini dalam gerak lambat. Ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang tadi gambar pertama itu dilakukan dengan menggunakan drone. Ini dilakukan menggunakan drone kamera. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu dasar-dasar teknologi peledakan. Dari rekan-rekan di sini, mungkin yang mahasiswa ada berapa peserta ya? Mbak moderator bisa diinfokan? Untuk yang peserta ada sekitar Yang mahasiswa, 45-an, yang mahasiswa. Pak. Sebagian, Oke. ya, cuma sebagian saja. Oke, nah untuk teman-teman yang masih kuliah, mungkin untuk yang dari jurusan teknologi ya dari teknik pertambangan, nanti kan ada materi yang namanya teknik peledakan ya. Jadi dasar-dasarnya untuk peledakan adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat. Untuk yang sudah pernah dapat kuliahnya ini lebih ke refresh ya. Jadi pengertian dari peledakan ini sendiri, dari bahan peledak ini adalah suatu bahan kimia atau senyawa tunggal yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang bila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis yang sangat cepat, yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Dan ini terjadi dengan periode yang sangat amat singkat ya, di mana ada terbentuknya panas maupun ekspansi volume. Nah, pekerjaan peledakan sendiri secara terminologis itu tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Moderator, yaitu pekerjaan pemberaian batuan atau pemberaian material di mana kuat tekannya dia sangat tinggi. Ya. Kenapa kok dilakukan peledakan? Ya, tadi yang dibilang. Adanya material yang memiliki kekuatan tinggi, jadi tidak memungkinkan atau tidak efektif jika dilakukan pemberaiannya menggunakan ekskavasi maupun menggunakan teknik ripping. Jadi bukan hanya karena kekuatan batuannya saja, tapi kita di sini juga mempertimbangkan produktivitas dari alat saat dilakukan penggalian. Karena meskipun secara teoretikal itu material bisa dilakukan penggalian menggunakan alat ekskavasi, tetapi jika dilakukan dengan menggunakan alat ekskavasi itu tidak berjalan dengan efektif atau efisien, maka perlu dilakukan peledakan. Oke, kita lihat di sini yang namanya peledakan ini ada namanya segitiga detonasi. Ya. Yang pertama ini adalah oksida atau oxygen carrier. Yang kedua ini adalah fuel atau bahan bakar. Ketiga ini adalah ignition ya, atau inisiasi awal. Inilah yang menghasilkan detonasi. Salah satu dari ketiga ini yang ada di sini itu dihilangkan, maka tidak bisa terjadi ada namanya detonasi. Oke, di sini ada dua yang perlu kita ketahui nih mengenai pengetahuan dasar dari bahan peledak, yaitu sifat umum bahan peledak, kemudian penggolongan bahan peledak. Yang pertama ini adalah berdasarkan kekuatannya. Ini dinyatakan dalam persentase berat nyata dari nitrogliserin dalam total berat dari bahan peledak sejenis yang namanya straight dynamite.
atau persentase nitrogliserin dalam setiap dodol bahan peledak dengan jenis thread dinamit. Nah, ini ada dua cara kita bisa definisikan, berdasarkan berat atau weight strength. Yang kedua adalah berdasarkan volume dari bahan peledak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah density-nya. Density-nya ini kita bisa definisikan sebagai berat per satuan volume. Ada 3 cara. Yang pertama, berat per unit volume. Misalnya kilogram per meter kubik, seperti pada umumnya. Yang kedua adalah loading density, yaitu berat bahan peledak per unit panjang dari isian lubang ledak. Bisa difungsikan menjadi pound per feet atau kilogram per meter kubik. Nah, ada juga yang namanya istilahnya cartridge count, yaitu banyaknya cartridge atau batang bahan peledak dengan ukuran 1/4 x 8 inci dalam peti sebanyak 22,5 kg. Oke, di sini kita akan membahas sensitivitasnya. Adalah ukuran mudah atau tidaknya suatu reaksi peledakan dari bahan peledak yang terjadi atau mulai, dan relatif mudah atau tidaknya reaksi peledakan yang dirambatkan ke seluruh muatan. Sederhananya begini ya. Jadi suatu bahan peledak itu dia sensitif terhadap suatu pemicunya. Seberapa sensitif sih? Misalnya untuk sensitivity shock, dia impact sebesar apa yang menyebabkan dia mengalami detonasi. Jika kita ingin menyatakan sensitivity to friction, sebesar apa sih gesekan yang bisa dia terima sampai dia mengalami detonasi. Untuk menyatakan sensitivity to heat adalah seberapa tinggi suhu jika suatu bahan peledak dikenai panas ya. Kemudian sensitivity to initiation adalah seberapa sensitif sih bahan peledak jika di dekatnya dilakukan peledakan. Sedekat apa jarak terjauh di mana bahan peledak masih dapat terpicu ya dengan peledakan yang lain. Yang selanjutnya yang terakhir di sini adalah sensitivity to cap. Cap itu bisa kita istilahkan ukuran detonator ya, karena ada cap nomor 8, ada 8 bintang, ada nomor 6 dan segala macamnya. Itu tergantung dari produsen bahan peledak itu sendiri. Nah, di sini ada lagi namanya istilahnya velocity of detonation. Adalah kecepatan perambatan peledakan dari bahan peledak. Itu biasanya yang membedakan antara bahan peledak kekuatan tinggi dengan bahan peledak dengan kekuatan rendah. Yang ini di sini adalah fume karakteristik, adalah sifat bahan peledak yang menggambarkan banyak atau sedikitnya gas beracun yang terjadi setelah peledakan, seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida. F di sini kita lihat merupakan water resistance, adalah kemampuan dari suatu bahan peledak untuk menahan rembesan air yang tidak mempengaruhi kualitas peledakan ya. Jadi seberapa lama sih bahan peledak ini bisa kena air, atau sebanyak apa sih air yang bisa dia terima sampai dia tetap masih bisa meledak. Lebih dari itu, bahan peledak ini tidak dapat dilakukan peledakan dengan optimal. Nah, di sini untuk G adalah permissibility, adalah sifat bahan peledak yang menggambarkan dapat atau tidaknya bahan peledak tersebut dipakai untuk peledakan dalam tambang batu bara. Kenapa ada istilah permissibility? Di sini adalah untuk pekerjaan penambangan di tambang batu bara di bawah tanah ya. Ini untuk bawah tanah lebih tepatnya ya. Karena di tambang dalam itu, tambang bawah tanah itu ventilasinya tidak sebaik dengan tambang terbuka. Dan untuk pekerjaan penambangan di dalam tanah, terutama untuk material batu bara, dia berpotensi mengakumulasi dari gas metan, di mana gas metan ini adalah gas yang sangat flammable ya, mudah terbakar. Nah, jika bahan peledak ini menghasilkan bunga api yang terlalu banyak atau menghasilkan percikan api yang terlalu banyak, dikhawatirkan dia akan memicu ledakan dari gas metan tersebut. Ini yang mungkin teman-teman banyak dengar di berita atau mungkin lihat di internet,
beberapa tambang di luar negeri meledak seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk penggolongannya di sini berdasarkan komposisinya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ini senyawa tunggal, yang kedua ini adalah campuran, di mana untuk yang tunggal ini hanya terdiri dari satu macam, yaitu contohnya PETN atau TNT. Yang kedua, untuk yang campuran ini ada beberapa senyawa tunggal, yaitu dinamit, black powder, kemudian ANFO. Nah, berdasarkan kecepatan perlambatan reaksi atau VOD-nya ya, VOD yang tadi. Untuk low eksplosif atau bahan peledak dengan kekuatan yang rendah, itu VOD-nya di bawah 1500 meter per second. Contohnya adalah black powder, kemudian propelan, selanjutnya adalah piroteknik. Ini contoh yang paling mudahnya adalah efek peledakan yang dihasilkan itu banyak menghasilkan api. Mungkin kalau teman-teman sering lihat di film-film adanya peledakan, mungkin film-film Hollywood itu menghasilkan api, itu dihasilkan oleh peledakan yang menggunakan low eksplosif. Jadi peledakannya bukan bersifat detonasi, tetapi lebih ke deflagrasi atau pengangkatan saja. Oke, selanjutnya adalah yang didefinisikan sebagai high explosive, yaitu bahan peledak yang jika diledakkan kecepatan rambatnya atau VOD-nya ini lebih dari 1500 meter per second. Contohnya adalah dinamit, TNT, PTN, dan sejenisnya. Mungkin kalau di di film-film kita melihat ada namanya C4, itu lebih dikategorikan sebagai bahan peledak militer. Yang kita bahas di sini lebih kepada pekerjaan peledakan untuk industri ya. Kemudian untuk kepekaannya di sini ada dua. Yang pertama adalah initiating explosive, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas, benturan, atau gesekan. Contohnya adalah PBN6, DDNP, kemudian HG, ONC2, atau bahan isian detonator. Yang kedua, ini adalah non-initiating explosive, yaitu bahan peledak yang sukar meledak karena adanya api, panas, benturan, dan gesekan. Biasanya ini digunakan sebagai main charge atau base charge. Karena apa? Ini lebih aman ya untuk non-initiative explosive. Karena apa? Lebih amannya ini biasanya digunakan dalam jumlah besar, tetapi jangan sampai dia meledak dengan sendirinya. Berbeda dengan bahan-bahan isian detonator. Memang dia didesain untuk mudah meledak karena dia akan memicu dari base charge ini sendiri. Oke. Di sini kita akan bahas terkait peralatan peledakan. Yang pertama adalah contohnya ini di sini ada blaster, kemudian blasting mesin, selanjutnya ada logger, ada ohmmeter, ANFO mixer, ada ANFO truck, ada MMU, ada crimper, dan ada kabel utama untuk peledakan listrik. Untuk perlengkapan peledakan, yang pertama adalah detonator. Detonator ini terbagi dari beberapa jenis ya. Yang pertama ini adalah detonator listrik. Yang kedua detonator nonel. Yang ketiga ini detonator biasa. Detonator biasa mungkin teman-teman itu bisa membayangkan di film-film ya. Kita referensi banyak di film saja karena kan di sini banyak teman-teman yang masih muda banyak senang menonton film. Di film-film itu bahan peledaknya diledakkan menggunakan api. Dia menggunakan sumbu seperti mercon, sederhananya seperti itu. Yang terakhir adalah detonator elektronik, di mana detonator elektronik itu merupakan jawaban dari kelemahan dari 3 jenis detonator yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Ya, jadi misalnya detonator listrik ini dia sangat sensitif terhadap arus yang sangat lemah, bahkan listrik statis pun, jadi sangat berbahaya. Dan kita butuh melakukan perhitungan yang spesifik ya dan terperinci, karena kita harus berhitung arus, berhitung tahanan dari listrik itu sendiri, dari kabelnya dan segala macamnya. Kemudian untuk detonator nonel ini hampir sama ya, dia kelemahannya tidak bisa dilakukan variabel delay.
Jadi kalau misalnya si detonator ini secara spek hanya 45 milisecond, ya sudah, itu hanya seperti itu saja. Jadi kita tidak bisa melakukan variasi peledakan sesuai apa yang kita butuhkan. Untuk detonator biasa, di sini kelemahannya yaitu kita harus melakukan perhitungan delay berdasarkan panjang dari sumbunya. Seperti itu ya. Dan juga banyak istilahnya kegagalan peledakan dikarenakan cut off atau sumbunya yang putus di tengah. Nah, akhirnya detonator listrik elektronik ini menjawab 3 dari kelemahan detonator yang disebutkan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya dinamit atau booster. Mungkin teman-teman lihat jika di film-film ya, tadi ya film lagi, balik lagi ke film ya. Banyak di adegan-adegan bahwa si pemain film itu dia menancapkan detonator ke suatu barang berbentuk seperti gel atau seperti dodol, itu ya, itu kita bisa bilang sebagai booster atau dinamit. Nah, jika detonator sudah dirangkaikan menjadi ke dalam dinamit atau ke booster, itu kita sebut sebagai priming atau primer. Nah, sumbu peledakan di sini kita istilahkan lili ya. Ini untuk peledakan yang menggunakan nonel. Nah, apa perbedaannya antara peralatan dan perlengkapan? Untuk peralatan ini tidak habis dalam sekali peledakan, artinya bisa digunakan kembali. Sedangkan untuk perlengkapan ini biasanya alat-alatnya hanya sekali pakai, karena ya dia akan hancur atau tidak bisa difungsikan lagi setelah dilakukan peledakan. Oke, di gambar ini kita bisa melihat proses terbongkarnya batuan dalam suatu peledakan. Ya, jadi untuk yang di gambar A, yang paling atas, kita bisa lihat di sini inisiasi awal dari suatu peledakan ini mengakibatkan adanya crack di sekitar lubang ledak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini diakibatkan karena gas yang terbentuk menghasilkan tekanan yang sangat besar yang melampaui kekuatan dari kuatakan batuan itu. Di gambar B, karena kekuatannya masih sanggup untuk melanjutkan pemecahan batuan, gas yang terekspansi ini dia akan membentuk rekahan-rekahan lain yang mengarah ke segala arah. Ya. Nah, tapi di ujung sini, karena dia tidak ada yang namanya material lagi untuk menghantarkan gas atau gelombang, ini kan dia selain menghantarkan gas yang terekspansi, dia juga menghantarkan namanya gelombang. Saat gelombangnya berangkat dari kiri ke kanan, dia menghasilkan stres terhadap batuan yang dari mulai lubang ledak hingga ke area free phase. Tetapi saat gelombang ini tiba di free phase, dia tidak bisa berlanjut, dia akan kembali ke arah belakang. Pertemuan antara gelombang yang berangkat dengan yang kembali itu menghasilkan gelombang tarik. Dia menghasilkan gaya tarik. Nah, batu itu hampir kebalikan dengan logam. Batu itu dia tahan ditekan, tapi tidak tahan ditarik. Sehingga saat dikenai gaya tarik, batuan itu akan lebih hancur atau dia akan lebih mudah untuk mengalami fail ya. Nah, ini adalah material yang sudah terbongkar akibat dari gaya tarik dari gelombang yang berangkat dan pulang. Nah, di sini kenapa materialnya bisa maju? Ini adalah sisa dari energi yang dihasilkan dari peledakan yang masih mampu mendorong material ini ke depan. Jadi seperti itu ya.
Oke, kita lanjut. Secara umum, efek peledakan ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang sifatnya produktif atau positif, dan yang kedua adalah yang non-produktif atau negatif, atau yang merugikan ya. Untuk yang produktif atau yang berguna untuk yang kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu perpindahan sejumlah volume batuan yang telah ditetapkan. Misalnya nih, saat teman-teman berada di suatu pertambangan atau industri lain yang melakukan peledakan, kan biasanya akan dilakukan mapping. Kemudian setelah dilakukan mapping, akan dilakukan perhitungan volume dari batuan yang akan kita ledakan. Nah, dari material yang akan kita ambil juga. Nah, dari volume tersebut kita akan lakukan peledakan. Nah, biasanya kita mengarahkan arah ledakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya, pada umumnya peledakan itu umumnya mengarah ke area free phase. Tetapi kalau ternyata di area free phase itu ada unit yang tidak bisa dipindahkan, bisa jadi kita tidak mengarahkan ke arah free phase, tapi mengarahkan ke arah sebaliknya. Itu dengan alasan safety. Yang kedua, pecahnya batuan menjadi ukuran-ukuran yang seperti yang kita inginkan. Itu fragmentasinya ya. Jadi misalnya saat teman-teman di pertambangan emas, kan untuk material ore-nya biasanya akan masuk ke crusher. Crusher ini dia punya mouth feeder. Mouth feeder itu dia punya ukuran yang sudah ditentukan oleh pihak pabrikan atau dari tim geologis. Karena dia ada perhitungan di mana fraksi dengan ukuran tertentu dia akan menghasilkan ore yang lebih efektif dan secara perhitungan dilusi dia lebih rendah. Tapi kalau fragmentasinya tidak sesuai, bisa jadi terlalu besar, jadi material itu tidak dapat dimasukkan ke dalam feeder. Jadi mau tidak mau harus dipecahkan kembali menggunakan rock breaker atau dilakukan secondary blasting. Untuk yang C, di sini mendorong volume batuan yang terpisahkan dari massa batuan induknya hingga jarak yang tertentu. Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk yang non produktif atau yang negatif atau yang merugikan di sini adalah pecah yang berlebihan. Artinya dia fragmentasinya terlalu kecil. Ya, ada kalanya fragmentasi yang terlalu kecil itu tidak baik. Karena apa? Bisa jadi dia menghasilkan ada yang namanya dilusi. Dilusi itu adalah yang tadinya kita mengharapkan material ini mendapatkan grade yang tinggi atau mendapatkan kadar yang tinggi, tapi karena pecahannya berlebihan, yang masuk ke dalam feeder ini terlalu banyak pengotornya. Jadi secara overall, kadar yang didapat itu lebih rendah dari yang semestinya. Untuk B, ini adalah fly rock. Fly rock ini adalah lontaran batuan yang tidak dapat kita kontrol. Jadi, resiko dari fly rock ini adalah bisa jadi dia mengenai alat, bisa jadi dia mengenai manusia, atau bisa jadi dia menimpa bangunan-bangunan atau hal-hal lain yang semestinya itu tidak dikenai. Itu banyak kejadian di tambang-tambang yang masih menggunakan metode peledakan yang lama-lama, misalnya elektrik, atau mungkin masih menggunakan detonator biasa, seperti itu ya. Karena apa? Dari segi pengukuran delay dan kemudian kepresisian delay-nya itu masih kurang, tidak seperti yang menggunakan electronic blasting. Selanjutnya di sini adalah terkait overbreak. Overbreak ini misalnya jika rekan-rekan di sini melakukan peledakan dengan batasan-batasan tertentu, artinya ada area-area yang di luar boundary blastingnya teman-teman yang tidak boleh sampai mengalami pembongkaran. Tetapi karena efek ledakannya terlalu besar, jadinya tidak bisa kita kontrol efek crack-nya. Inilah yang disebut overbreak. Selanjutnya adalah ground vibration. Ground vibration itu adalah getaran tanah atau getaran permukaan tanah, di mana
Ledakan ini menghasilkan getaran tanah yang dapat mengakibatkan rusaknya bangunan atau hal-hal lain yang berada di sekitar area peledakan. Nah, hal ini kita mengikuti SNI dengan nomor 7571 tahun 2010, di mana untuk untuk cagar alam sekitar 2 mm per second, kemudian untuk bangunan batu dia sekitar 5 mm per second, kemudian untuk bangunan beton dia dapat menerima hingga 7 mm per second. Yang di atasnya lagi yang paling tinggi adalah beton dengan perkuatan baja, contohnya bendungan, jembatan, itu dapat menangani hingga 12 mm per second untuk getarannya. Nah, di sini kita mengikuti standar yang telah diaturkan oleh SNI tersebut. Selanjutnya di sini kita bahas terkait air blast. Mungkin teman-teman pernah melihat peledakan atau eksiden kecelakaan peledakan di Beirut, di mana sejumlah besar AN meledak dalam waktu yang bersamaan di dalam suatu gudang di pinggir pelabuhan ya. Itu efeknya itu berpuluh-puluh kilometer, kaca-kaca bangunan pecah, dan gelombang shockwave-nya itu menghancurkan dan merusak banyak bangunan. Nah, air blast ini dia disebabkan oleh shockwave dari suatu peledakan atau gelombang kejut ya. Itu contoh ekstrimnya kalau teman-teman bisa lihat, yaitu yang di Beirut. Oke, kita lanjut ke yang namanya rancangan peledakan. Nah, ini untuk yang teman-teman sudah dapat mata kuliahnya, ini lebih ke refresh ya. Untuk yang belum, ya nanti kita untuk teman-teman dari teknik pertambangan yang belum, nanti akan ada waktunya untuk mendapatkan materi ini. Nah, untuk dari RLA sendiri, burden itu adalah jarak dari muatan tegak lurus terhadap free face terdekat dan arah di mana pemindahan akan terjadi. Nah, rumusnya bisa dilihat dari teman-teman seperti ini ya, ada B sama dengan KB kali DE dibagi 12. Nah, berdasar pengalaman, ini light eksplosif dalam batuan yang padat, ini KB-nya ini konstanta ya, konstanta Barden. KB itu konstanta Barden, itu sekitar di 20. Untuk peledakan berat di batuan yang ringan, ini konstanta Bardennya di 40. Untuk peledakan yang ringan di batuan yang kekuatannya rata-rata, ini di 25. Kemudian peledakan besar di batuan yang rata-rata itu di sekitar nilai 35. Tetapi itu nanti kita harus lakukan penilaian karena setiap site itu bisa menghasilkan konstanta Barden yang berbeda-beda, tergantung dari jenis batuan yang sedang kita ledakan. Nah, kemudian menurut Anderson, Barden adalah fungsi dari diameter dan panjang dari lubang bor ya. Nah, yang ketiga di sini adalah menurut CJCO-nya. Ini Barden dipengaruhi oleh batuan dan bahan peledak, di mana B sama dengan 3,15 kali DE dikali 3 akar seperti ini ya. Oke. Untuk kedalaman lubang bor, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, ini kemudian untuk menurut CO-nya, CJCO-nya di sini seperti ini ya. Untuk L per B optimum di 3, L min di 2DH. Nah, selanjutnya untuk subdrilling. Subdrill ini tujuannya adalah supaya batuan bisa meledak secara full face atau menghindari adanya kawah-kawah ya di area bottom dari blasting itu. Kemudian untuk stemming di sini adalah ketebalan ya dari material penyumbat. Fungsinya adalah untuk mendapatkan stress balance dan menghasilkan confined area. Karena jika peledakan tidak dilakukan di area confined, maka akan terjadi stemming ejection atau efek peledakan yang harusnya menghasilkan hancuran ke arah samping, dia malah menghasilkan semburan gas ke arah atas.
Nah, untuk batuan kompak dan homogen ini stemmingnya itu adalah 0,7 barden, untuk batuan retak dengan banyak celah, stemmingnya sekitar 1 barden, selain batuan stemmingnya 0,7 barden tambah OB plus 2. Spacing ini adalah jarak antar lubang bor yang dilangkai dalam satu baris dan diukur setiap terhadap pit wall. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumusnya ya. Nah, di sini adalah ilustrasi mengenai geometri peledakan ya, untuk teman-teman bisa dilihat ada yang kita bisa lihat di sini, ada yang bench-nya itu tegak lurus, ada yang bench-nya incline ya, atau memiliki sudut. Nah, secara aktual biasanya jarang ada yang namanya peledakan itu terjadi di dinding yang tegak lurus seperti yang di kiri. Umumnya terjadi di peledakan di area yang sudah mengalami sloping ya, karena sudah dilakukan pengamanan terhadap lereng supaya tidak longsor. Nah, kalau kita lihat supaya sederhana, kita lihat yang di sebelah kiri aja. Yang BH ini adalah bench height. Itu adalah tinggi dari bench. Kemudian untuk H, ini adalah hole length atau kedalaman lubang bor atau kedalaman lubang ledak. Untuk S sendiri di sini adalah spasi. Selanjutnya yang di titik ini adalah barden. Spasi itu jarak antara lubang dalam satu baris ya. Barden ini adalah jarak terdekat antara lubang dengan free face-nya. Untuk TC di sini adalah border column. Ya. Atau kita bisa sebut sebagai column height atau charge length. Itu definisinya adalah ketebalan dari lubang ledak yang isinya itu adalah bahan peledak. Nah, untuk T sendiri di sini menyatakan stemming, yaitu ketebalan dari sumbatan lubang ledak. Nah, untuk J ini kelihatannya kayak I ya, tapi ini sebetulnya J. Ini adalah subdrill ya. Itu adalah selisih dari bench height dengan hole length atau drill hole length. Oke, kita lanjut ke item nomor 3. Ini merupakan peledakan dalam produktivitas penambangan nikel. Nah, di sini latar belakangnya saya ambilkan dari area kerja saya waktu masih di Sorako ya. Jadi di area PT VI Sorako terdapat 3 area ya. Yang pertama ini Sorako West area, yang kedua Sorako East area, yang ketiga adalah PTA area atau PTA block. Nah, pada beberapa area biji nikel dengan kadar tinggi atau high grade ditemukan di area-area dengan karakteristik berbatu dan memiliki struktur blocky alias ini ya, berbongkah-bongkah. Kalau teman-teman bisa lihat batunya itu dia terpecahnya itu dalam ukuran yang besar-besar. Nah, untuk di Sorako sendiri umumnya terdapat di area Sorako West area. Nah, pada operasi penambangan yang reguler, yang biasanya ya kita menggunakan alat yang biasa, alat yang besar-besar, kondisi tersebut tidak dapat dilakukan pengambilan karena letaknya yang berada di sela-sela rekahan batu maupun di struktur batuan yang sudah berupa blocky. Ya. Ini kita sebut biasanya sebagai batuan tipe 1. Untuk tipe 2 itu biasanya batuan yang memiliki struktur yang lebih masif. Kemudian untuk batuan tipe 3, dia batunya itu lebih brittle karena dari sisi kuat tekannya sangat lemah. Itu biasanya di PTA. Jadi tipe 1 itu biasanya di Sorako West, tipe 2 itu di Sorako East, tipe 3 ada di PTA. Nah, itu untuk yang di area mining. Kemudian ada juga nih yang di area proses plant atau di pabrik pengolahan. Ini mungkin yang teman-teman banyak yang belum tahu.
Jadi ada juga nih hasil pengolahan dari proses plant atau pabrik pengolahan yang berupa furnace build up, yaitu akumulasi material ferronikel yang berada di dasar tanur atau furnace. Jadi begini ya, saat dilakukan proses pengolahan biji atau proses pengayaan biji, itu kami menggunakan teknik yang namanya piro pirometalurgi, yaitu metalurgi yang berbasiskan dengan api atau dilakukan pemanasan. Dari mulai dryer, kemudian kiln, selanjutnya di furnace, setelah dari furnace akan ke converter, nanti menghasilkan nickel matte. Nah, pada area furnace, pada fase furnace, saat dilakukan penuangan dari furnace ke area converter, biasanya masih ada nih yang tertinggal. Sama seperti kayak misalnya nih teman-teman ya, kalau kita bikin minuman yang kental, atau mungkin teman-teman pernah ngelihat kalau kita bikin semen atau bikin beton ya. Nah, di tempat pengaduk beton yang pertama, saat kita menuang ke tempat yang kedua, kan masih ada yang tertinggal di tempat penyimpanan yang pertama. Nah, jika ini dilakukan berkali-kali, material yang tertinggal ini akan terakumulasi. Nah, untuk kasus furnace ini, ya materialnya adalah ferronikel. Jadi setelah berkali-kali dilakukan operasional, material ini menumpuk dengan jumlah yang cukup besar. Oke, makanya saat dilakukan pembongkaran, dia biasanya tertinggal, tidak dapat dilakukan pengolahan kembali dikarenakan ukurannya yang terlalu besar atau oversize. Sedangkan dari segi material sendiri, ini adalah material dengan nilai yang sangat tinggi ya, karena bisa jadi atau bisa disebut ini adalah sudah sebagai ferronikel. Nah, untuk batuan tipe 1 maupun furnace build up ini tidak dapat langsung diolah, karena masih melekat pada batuan induk. Ini untuk kasusnya batuan tipe 1 ya. Kemudian, dan untuk yang furnace build up ini karena terlalu besar untuk ukuran feeder converter, sehingga perlu dilakukan pemberaian dengan cara peledakan. Dan juga untuk furnace build up tersendiri, selain bisa dilakukan dengan peledakan, dia bisa dilakukan dengan cara lensing, yaitu dilakukan pemotongan dengan menggunakan alat lensing. Tapi sisi negatifnya yaitu pekerjaan lensing ini membutuhkan waktu yang lama dan dengan biaya yang cukup mahal, ya, karena menggunakan material lensing yang cukup mahal dan jumlahnya banyak untuk memberaikan atau memotong-motong furnace build up ini. Makanya per tahun lalu kita lakukan peledakan untuk material ini. Selanjutnya, material hasil peledakan ini akan dimasukkan ke screening station untuk batuan 1. Nah, di tempat saya, ore itu akan masuk ke screening station, kemudian akan masuk ke wash atau wet ore stock, sebelum dia masuk ke area dryer, dan akan lanjut ke kiln. Setelah dari kiln dia akan masuk ke furnace, kemudian dari furnace dia akan masuk ke converter. Itu untuk material yang berupa biji. Dan dimasukkan ke dalam converter feeder, itu untuk furnace build up, hasil peledakan ini ya, untuk meningkatkan recovery dari hasil penambangan maupun hasil pengolahan biji nikel. Jadi mungkin untuk teman-teman ketahui, di sini ada program dari pemerintah yang namanya konservasi energi atau konservasi mineral, di mana konservasi ini pada hakikatnya adalah kita memanfaatkan semaksimal mungkin bahan galian yang kita ambil. Jadi kita jika diberikan suatu area harus kita maksimalkan. Jangan sampai ada yang terbuang dengan sia-sia. Misalnya, jika area itu
berdempetan dengan area tambang dari perusahaan lain, kita diperbolehkan menambang di area perbatasan tersebut bersama dengan perusahaan yang di sebelah kita dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang diketahui oleh pemerintah. Yang kedua, itu adalah recovery dari mineral-mineral yang sifatnya low grade atau biji dengan kadar rendah. Di sebelumnya biji dengan kadar rendah itu biasanya dibuang ke disposal dan tidak digunakan apa-apa lagi. Nah, sekarang itu karena adanya aturan konservasi mineral, kita perlu menyimpan ya material-material dengan low grade atau kadar rendah. Karena apa? Seperti yang kita tahu, yang namanya cut off grade itu adalah kadar yang bisa diterima secara ekonomis dengan teknologi yang sekarang dan dengan nilai valuasi ekonomi yang sekarang. Dulu mungkin high grade itu di atas 5% atau 10%. Sekarang high grade itu mungkin kalau untuk nikel hanya di sekitar 1,5 sampai 2%. Bisa jadi seperti itu. Dan di masa depan yang disebut high grade bisa jadi hanya 0, berapa persen. Nah, jadi kita harus bisa menyimpan dengan baik supaya tidak kita, ya mungkin istilahnya kalau orang muslim kita bilang mubazir ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita perlihatkan di sini adalah proses terjadinya build up ya dan rencana konservasi kita. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya di sini adalah furnace kita ya, ini ilustrasi furnace. Jadi furnace itu dia biarpun dia materialnya sudah dalam bentuk logam cair, tapi dia masih kental sekali ya. Jadi saat dilakukan penuangan ke fase selanjutnya, biasanya masih ada yang tertinggal di sini. Ya, seiring berjalan dengan waktu, endapan ini akan terus menebal hingga tidak dapat dilakukan peleburan dengan efektif. Sehingga ini harus dilakukan pembersihan, dibongkar, kemudian dikeluarkan bilapnya supaya ini bisa digunakan kembali. Nah, hasil pembongkaran itu adalah material build up ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini banyak bongkahan batu-batu seperti batu ya kalau kita lihat dari jauh, tapi kalau dekat ini seperti besi ya. Tapi di sini sebetulnya kalau kita lihat secara chemical ini sudah 40% sampai 50% nikel. Sisanya adalah besi. Ini termasuk material yang berharga ya. Jadi ini nilainya sangat tinggi jika kita jual ke pasaran. Nah, dulu ini hanya disimpan begitu saja atau bahkan dibuang ke disposal. Nah, dengan adanya konservasi energi ini, kita lakukan optimalisasi di mana material-material ini kita perkecil ukurannya supaya bisa dimasukkan kembali ke feedernya konverter dan bisa dilanjutkan proses pemurniannya. Nah, ini furnace yang sudah diperbaiki, yang tanpa bottom build up. Nah, saat undersize dia akan langsung masuk ke furnace. Untuk yang oversize, ini kita lakukan redaksi ukuran dengan metode peledakan. Nah, setelah dilakukan peledakan, dia kan akan mengecil ukurannya. Baru dia bisa dimasukkan ke konverter, kemudian dia menjadi produk nickel matte yang kami jual ke buyer kami. Oke, saya lanjut. Nah, metode peledakan ini kita bahas dulu untuk yang furnace build up ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah dapat materi kuliah peledakan, ada namanya istilahnya secondary blasting. Nah, yang kita gunakan di sini sama, yaitu secondary blasting juga. Nah, di secondary blasting ini ada beberapa metode. Yang pertama ada namanya snag holing. Kemudian ada mud capping. Ya. Kemudian di sini ada namanya central holing kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah dilubangi di tengah dan kita modifikasi sedikit ya. Ini yang tengah ini block holing, block holing. Nah, ini kita lubangi di tengah dengan beberapa lubang dengan geometri tertentu. Nah,
Kemudian kita lakukan stemming menggunakan clay. Kenapa kita gunakan clay? Karena clay ini kan teman-teman tahu nih, clay itu adalah batu lempung ya, atau lempung. Jika dia dikenai gaya dengan kecepatan rendah, dia akan fleksibel atau lunak. Tetapi jika dia dikenai gaya secara tiba-tiba dan dengan ukuran atau kekuatan yang sangat besar, biasanya dia akan mengeras. Itu hampir sama seperti jika teman-teman menekan air dengan pelan-pelan dibandingkan dengan teman-teman memukul air. Kan pasti ada seperti menahan air itu ya. Sama seperti misalnya teman-teman melempar batu ke air, kadang-kadang batunya itu kan akan melompat sendiri jika kita lempar dari pinggir. Tapi kalau kita hanya jatuhkan saja, dia bisa langsung tenggelam. Nah, itulah kenapa kita gunakan clay, tidak menggunakan material stemming yang lain. Oke, di sini kita tunjukkan adalah dokumentasi bongkahan bottom build up ya. Jadi bottom build up ini biasanya selama ini diposisikan di area dry ore stack, yaitu penyimpanan ore yang kering. Nah, sebagian material yang berukuran kecil ini sebenarnya sudah dikembalikan sebagai material startup tanur perbon nomor 4 atau furnace nomor 4. Nah, bottom build up dengan ukuran yang besar atau oversize ini belum dapat diproses lebih lanjut ya. Karena ya tadi, ukuran feedernya ini lebih kecil dibandingkan ukuran dari material itu sendiri. Jadi tidak bisa dimasukin. Ini membutuhkan upaya untuk mereduksi ukuran agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini perbandingannya ada manusia di sini ya, ada salah satu karyawan kami yang berdiri di samping furnace build up. Furnace build up-nya besarnya sebesar ini. Teman-teman bisa bayangkan. Feedernya saja, mulutnya converter atau furnace itu, dia hanya sekitar 50 sampai 75 cm ukurannya, kali 75 cm juga. Jika dimasukin material ini, otomatis kan tidak akan bisa. Jadi harus diperkecil. Nah, ini juga sama. Ini juga sangat besar sekali, bahkan ada beberapa yang 3 kali 3 meter. Itu kami ngambilnya saja itu pakai doser D10, 2, dia tandem, karena saking beratnya. Bayangkan aja rekan-rekan di sini, material ini density-nya itu antara 7 sampai 8. Tidak sama seperti batuan pada umumnya. Kalau batuan pada umumnya kan biasanya sekitar 2,4, 2,2, 2 atau 2,5. Jadi ini hitungannya sudah bukan batuan lagi, tapi sudah logam sebetulnya. Bahkan kalau untuk orang di sana, dia bilangnya ini bahan buat bikin ini ya, bahan untuk pandai besi sebetulnya. Ini bahan untuk bikin senjata-senjata tajam. Ini bagus sekali. Karena memang untuk di area Luwu Timur ini terkenal baja Luwu. Kualitasnya sangat bagus. Nah, ini adalah hasil dari ini ya, hasil sampling dari material yang akan kita lakukan peledakan. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk yang area-area ini secara average, ini untuk yang material-material yang kemarin akan kita ledakan ini di 27,25 nikel grade-nya ya. Kemudian sisanya itu adalah besi. Nah, volumenya ini ada 4 meter kubik, ada yang 9. Nah, berat jenisnya di sini adalah sekitar 7. Ya, 7. Kemudian untuk tonnya sendiri, tonasenya, weight-nya di sini ada yang sampai 60 ton. Ya, teman-teman bisa bayangkan hanya 9 meter kubik saja beratnya sudah 60 ton. Tidak akan memungkinkan untuk dilakukan recycle ya ke mesin yang mengolahnya. Karena jika dipakai dia nggak akan kuat juga alatnya untuk mengangkat. Makanya kita butuh untuk diperkecil. Yang tadi gambar itu kita lihat di sini, kan yang tadi digambar itu kelihatannya masih kayak batu. Tapi kalau kita lihat dari dekat, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya berserat ya teman-teman ya. Ini berserat. Ada kelihatan seperti serat-serat. Ini logam ya, jadi bukan batu. Oke, di sini kita akan lihat
proses peledakannya ya. Ini saya percepat. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, ini kita lakukan penimbunan untuk material yang sedang diledakkan. Ini kenapa kita lakukan seperti ini, supaya diharapkan material ini tidak terhambur kemana-mana. Ya, jadi sebelum kita lakukan penimbunan menggunakan OB, kita tutup juga menggunakan konveyor bekas. Itu ibaratnya kalau bahasa sederhananya bungkusnya ya, dibungkus menggunakan konveyor bekas. Baru ditimbun menggunakan OB supaya tidak terjadi berhamburan. Nah, saya akan percepat. Nah, nanti sebentar lagi kita akan lihat proses dari peledakan furnace batu milap ya. Ini untuk satu blok ya. Kemarin kita hanya satu blok dulu karena untuk trial. Nah, ini saja kita sudah lakukan pembungkusan, masih ada beberapa material yang terlontar meskipun tidak terlalu jauh. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini material ada yang terlontar ke sini, ada yang terlontar ke sini. Tapi secara umum dia masih di tempatnya ya, masih bisa kita recovery. Nah, yang teman-teman lihat di sebelah kanan sini, yang saya tunjukkan di pointer ini, nah yang saya tunjukkan di sini ini adalah merupakan clay ya. Ini clay yang kita tutupkan ke lubang ledak sebagai stemming dengan harapan ini bisa menyumbat dengan baik. Kita pakai clay saja masih berhamburan begini, apalagi kalau misalnya kita hanya menggunakan material-material yang seperti cutting board. Itu akan lebih tidak terkontrol lagi. Nah, ini kita lihat untuk peledakan yang di area-area mining ya. Ini untuk area mining. Ini yang kita mau pakai materialnya untuk recovery ore ya. Jadi kan di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau yang batu betulan kan dia putih. Sedangkan kalau yang ini, dia putih-putihnya masih agak-agak kuning. Tetapi ya di balik warna ini biasanya ini adalah high grade. Makanya setelah kami blasting, kami lakukan koordinasi dengan teman-teman grade control untuk melakukan pengecekan apakah area yang habis kami blasting ini ore atau bukan. Takutnya kalau ore kan sayang. Jadi yang harusnya dia bisa diolah di pabrik malah terbuang jadi hanya buat pelapis sejalan saja. Oke, kita lihat di sini peledakannya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, hampir tidak ada fly rock yang dihasilkan dari peledakan ini. Dan fume juga tidak dihasilkan ya, karena dari warna sendiri dia cenderung berwarna putih. Biasanya kalau fume itu warnanya kuning atau hitam. Nah, untuk pelengkapnya, ini teman-teman bisa lihat. Ini di sela-sela batu, ini area yang sudah kita blasting sebelumnya. Saya tunjukkan dulu, ini yang sudah di blasting sebelumnya. Ini yang sedang akan di blasting. Teman-teman bisa lihat, setelah di blasting ini muncul semua. Nah, yang teman-teman bisa lihat seperti tanah-tanah yang di sini, ini sebetulnya ore atau biji ya. Biasanya kalau kayak begini dia high grade. Karena tadi dari genesanya, dari proses pembentukannya, karena dia melibatkan pelapukan dan air, jadi si biji yang kadar tinggi ini berada di sela-sela batuan yang merekah atau rekahan batuan. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan. Yang pertama, ini adalah area yang bisa dibilang sedikit ornya. Ya, biarpun ada tapi tidak terlalu banyak. Tetapi di area sini, karena dia berbatasan dengan batuan induknya,
masih banyak bouldernya. Nah, inilah yang kita biasanya kejar untuk kita dapatkan high grade. Karena jika kita menggunakan ekskavator yang besar, tidak lagi dimungkinkan karena banyak resiko untuk terjadi dilusi, di mana material-material boulder-boulder ini yang malah jadinya terloading, bukannya ore. Jadi yang tadinya harusnya grade-nya bisa tinggi, karena banyak dilusi, akhirnya jadi rendah nih grade-nya. Itu mengakibatkan produktivitas dari penambangan jadi berkurang. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah hasil dari peledakan furnace build up. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi sebelah sini, ini tadi saya tunjukkan ya, ini berurat-urat seperti ini ya, ada seratnya. Kalau kita lihat mungkin kayak daging ya, kayak serat-serat daging atau mungkin seperti serat-serat apa ya, bika Ambon mungkin ya. Kalau kami sih dulu nyebutnya bika Ambon, karena seratnya mirip bika Ambon. Dan dia arahnya ini searah dengan serat pecahannya, ya. Karena secara kekuatan lebih kuat yang searah dengan serat, tetapi yang berlawanan dengan arah serat, yang tegak lurus dengan arah serat, dia lebih lemah. Jadi teman-teman bisa lihat, dia tidak ada yang memotong serat, tetapi searah dengan serat belahannya ya, pecahannya. Kemudian untuk area yang sudah di blasting, di mining, nah ini yang area sudah kita blasting. Ini teman-teman bisa lihat banyak batuan-batuan yang mengeluarkan seperti tanah-tanah ya. Padahal kalau teman-teman kami dari QC atau dari grade control, mereka nyebutnya ini ore dan ini high grade biasanya. Grade-nya di atas 2%, di atas 3%. Jadi biasanya kalau kami lakukan peledakan di area-area west atau batuan tipe 1, tidak lama dari kami blasting, biasanya kami didatangi oleh tim quality control atau grade control, karena mereka butuh ngecek apakah ini grade-nya tinggi atau tidak. Jika memang tidak, kami bisa lanjutkan men-treat ini sebagai quarry, tapi jika ternyata di area ini dari teman-teman grade control menganggap ini sebagai ore, maka area ini akan di-treat sebagai loading point untuk mining. Ya, untuk mining ore. Nah, teman-teman bisa lihat adanya perbedaan. Ini area yang kita blasting yang murni quarry tadi. Ini area yang kita blasting yang ada ore-nya. Jadi tidak semua itu dihasilkan jadi quarry. Ada kalanya dapat ore, atau ada kalanya yang tadinya kita maunya quarry malah dapat ore semua, atau yang tadinya kita maunya ore malah ternyata quarry semua. Oke, strateginya. Bagaimana sih kita melakukan strategi optimasi produksi yang berkaitan dengan peledakan? Yang pertama, itu kita lakukan mapping ya, mapping area yang berpotensi untuk dilakukan optimasi dengan metode peledakan, baik di area mining maupun di area proses plant. Jadi kita lakukan mapping nih, untuk di mining ini areanya mana saja? Apakah di area A atau di hill A, itu tipikal batuannya seperti ini? Oh, itu dimungkinkan. Artinya saat kita lakukan peledakan, biasanya kami didampingi oleh grade control. Tetapi di area yang sebelahnya, di mana karakteristik batuannya berbeda, kita bisa bilang ke teman-teman yang di grade control bahwa ini bukan area yang kita curigai dapat ore ini, jadi kalian tidak perlu tungguin. Seperti itu. Kemudian untuk area-area di proses plant yang berupa produknya, kita tanyakan nih ke mereka, ada nggak materialmu yang bisa kami blasting, yang kamu nggak bisa lakukan feeding ke proses pengolahan yang selanjutnya. Nanti mereka akan infokan ke kami apa saja. Nah, ini ya. Kemudian kita lakukan kolaborasi dengan tim QA atau Quality Assurance atau Grade Control terkait area mining mana saja. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Di area hill apa, dia bisa. Di hill yang satunya lagi ternyata tidak bisa. Itu bisa saja terjadi di area yang bisa jadi jaraknya hanya dekat. Tidak sampai 100 meter, bahkan
bisa jadi beda sekali kualitinya. Mungkin teman-teman yang pernah dapat materi Ganesha bahan galian bisa tahu ya, untuk material-material yang sifatnya biji, biasanya dia irregular dan tidak bisa ditebak ya, tidak seperti batu bara yang sifatnya dalam satu SIM biasanya sama semua grade-nya. Atau jika kita lihat seperti di Freeport, karena badan bijinya besar, cenderung homogen. Di sini kita tidak bisa melakukan itu karena dia tidak homogen sama sekali. Yang ketiga adalah berkoordinasi juga dengan tim pabrik pengolahan atau proses plant untuk melakukan kalkulasi inventory. Nah, kalkulasi inventory nih saat mereka lakukan pekerjaan processing plant. Nah, mereka akan menghasilkan ada yang namanya bill up. Bill up itu kita tanyakan ke mereka, kalian itu bisa menghasilkan bill up ini berapa lama sih? Yang bisa memungkinkan untuk kita lakukan blasting. Nanti mereka akan menjawab, oh kita baru bisa melakukan blasting dari hasil pengolahan pabrik itu setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan. Oke, berarti kita akan lakukan scheduling di mana kita akan menyisipkan waktu untuk melakukan peledakan furnace build up. Nah, yang terakhir ini adalah berkoordinasi dengan tim QA setiap selesai peledakan. Ya. Tadi, jika kita melakukan peledakan di area-area batuan tipe 1, kita minta teman-teman dari QA untuk tolong dong dicek. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah evaluasi dan penerapan praktisnya ya. Nah, seperti materi sebelumnya. Jadi setiap selesai peledakan, tim atau grade control itu datang untuk memastikan material terdapat biji dengan kadar tinggi atau tidak. Yang kedua, kita ini melakukan evaluasi terhadap fragmentasi dari setiap pelaksanaan peledakan di area tipe 1 yang berpotensi menghasilkan biji dengan kadar tinggi, tapi tanpa menghasilkan dilusi. Nah, jadi dari teman-teman QA kami, itu mereka menentukan adanya fragmentasi dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya dengan ukuran 6 inci atau misalnya 20 cm atau mungkin 30 cm atau mungkin 50 cm. Lebih kecil dari itu mereka tidak bisa terima karena mereka itu menganggap bahwa nanti jadi dilusi. Tapi kalau lebih besar mereka tidak bisa juga karena tidak bisa dimasukkan ke screening station. Nah, kami harus memastikan bahwa peledakan yang kami lakukan fragmentasinya ada di range yang mereka bisa terima. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan mitigasi untuk pengamanan operasi peledakan baik di area batuan tipe 1 maupun untuk material furnace build up. Kenapa kita harus lakukan mitigasi? Adalah untuk batuan tipe 1 yang sebelumnya saya sudah sebut, batuan ini dia sifatnya blocky. Mungkin teman-teman bisa nyebutnya, kadang-kadang disebutnya banyak bouldernya. Batu-batunya sangat besar. Ya. Jadi jika kita melakukan peledakan yang perhitungannya kekecilan, dia tidak akan berefek terhadap batuan tersebut. Dia hanya memisahkan batuan yang sudah terpisah sebelumnya. Tapi kalau kita memberi bahan peledak yang terlalu banyak, itu efek yang dihasilkan fly rock itu tidak akan bisa dikontrol. Karena apa? Ini batuan tidak dalam keadaan yang masif atau utuh. Tapi batuan yang sudah pecah duluan, jadi kita tidak bisa memastikan ini fragmentasi arahnya mau kemana saja, seperti itu. Kemudian untuk material furnace build up juga sama. Furnace build up ini kita bicara meledakkan suatu logam dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, tadi saya bilang logam itu kan dia kebalikannya dengan batu. Batu itu dikenai gaya tarik, dia lemah. Tapi kalau batu itu kalau dikenai gaya tarik itu dia lemah. Tapi kalau logam dia dikenai gaya tarik, gaya dorong, dia yang lemah. Ya. Seperti itu. Jadi perlakuannya tidak bisa disamakan. Itu kita bedakan pertama dari delay-nya, yang kedua dari PF-nya. Untuk batuan yang kita blasting itu biasanya relatif agak lebih pendek, lebih lambat delay-nya dibandingkan dengan material furnace build up. Ya,
karena kita butuh amplifikasi dari gelombang peledakan di lubang-lubang selanjutnya untuk yang furnace build up. Ya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dari satu lubang, itu tidak akan memungkinkan untuk dilakukan pemecahan material. Nah, kita akan lihat di sini ada fragmentasi dari suatu peledakan. Nah, kita bisa lihat di area-area sini, ini relatif kecil ya, batuan-batuannya atau materialnya. Ini biasanya akan dihindari oleh teman-teman QA nih, karena dia wujudnya itu dia material quarry tapi terlalu kecil. Jadi dia ikut terolah oleh screening station, jadi menghasilkan dilusi yang cukup mengganggu ya, tidak bisa diterima. Tetapi kalau terlalu besar juga seperti ini, dia jadinya boulder, itu juga tidak akan bisa dilakukan screening karena ukurannya lebih besar dibandingkan feedernya, atau dia lebih besar dibandingkan ukuran dari grizzly-nya. Nah, untuk yang area yang di tengah-tengah sini, dia relatif bisa diterima. Nah, untuk mitigasinya sendiri, ini untuk peledakan sekunder ya, ini untuk yang peledakan furnace build up. Kita lihat di sini, yang pertama ini resiko yang pertama adalah penggunaan handak yang berlebih. Nah, mitigasinya kita lakukan aplikasi rumus geometri berdasarkan referensi. Nah, kan tadi ada referensi tuh, dari RLA, CJCO-nya, dan satunya lagi ya. Nah, kita ikuti nih aturan itu dulu. Yang kedua, ini terkait dengan fly rock. Nah, yang tadi saya bilang, ini kita melakukan peledakan di atas permukaan tanah. Resikonya yang akan terjadi di sini adalah lebih kepada fly rock-nya. Karena apa? Ini bukan material yang confined, dia material yang sudah lepas duluan. Jadi, kita lakukan di sini adalah memberikan radius aman sejauh 500 meter, baik untuk alat maupun manusia. Contohnya adalah di sini. Ini kita samakan untuk radiusnya. Mungkin kalau di tempat lain kan ada di sini radius yang lebih kecil itu untuk alat. Kalau ini di sini kita karena materialnya ini adalah material yang boulder atau blocky, kita belum tahu resiko awalnya, jadi kita lakukan penyamaan antara alat dengan manusia. Kemudian material ini diberikan selubung ya, berupa belt conveyor dan tanah penutup atau overburden yang berupa clay. Selanjutnya, aplikasi bottom air deck. Ini untuk mengurangi energi peledakan ke arah atas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kanan bawah. Nah, untuk peledakan yang biasa, kita biasanya full dari tengah ke sini ke bawah, ini bahan peledak semua. Tetapi kenapa kita gunakan air decking? Supaya sebagian energi peledakan itu mengarahnya ke bawah. Jadi energi yang mengarah ke atas ini kita kurangi. Seperti itu. Karena di sini adalah bidang, ini kita menciptakan bidang lemah ya, untuk menampung energi peledakan. Jadi dia bisa lebih diarahkan. Nah, yang selanjutnya mitigasinya adalah pelaksanaan peledakan. Ini kita lakukan di luar area penambangan yang aktif, disposal yang aktif, dan infrastruktur yang aktif yang lainnya ya. Karena apa? Ini peledakannya cukup tinggi risikonya. Yang ketiga, risikonya adalah berupa air blast. Air blast ini kita mitigasinya adalah melakukan penyelubungan ya, berupa belt conveyor dan tanah penutup. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah terkait ground vibration. Nah, ini peledakan dilakukan secara hole by hole menggunakan elektronik detonator. Ya. Hole by hole-nya tapi relatif lebih rapat ya delay-nya ya. Nah, kenapa kita menggunakan elektronik detonator? Itu disebabkan karena elektronik detonator ini bisa dilakukan delay mapping secara lebih presisi. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan elektronik detonator ini bisa memastikan tidak adanya misfire ya, karena secara sistem elektronik detonator itu atau blasternya atau blasting mesinnya, mungkin kalau teman-teman lebih familiarnya, ini barangnya seperti ini.
yang warna orange yang di tengah seperti tablet, ini adalah blasternya. Ini planernya yang di sebelah kiri bentuknya seperti HP. Ini adalah loggernya. Ini untuk menginput ke detonatornya. Nah, kita butuh di sini adalah presisi ya, sepresisi mungkin terkait delay. Oke, ini adalah evaluasi dan kesimpulan untuk pekerjaan peledakan di bottom build up. Nah, ini kita ada dua area, yang diarsir merah dan diarsir hijau. Nah, yang diarsir merah ini dengan isian primer 1 biji ditambah 2 kg anvo. Ini menghasilkan fragmentasi sekitar 130 cm dikali 50 cm. Ya. Lebar dan tingginya ini masih masuk ke hopper, tapi kalau untuk panjangnya masih perlu dikurangi. Karena apa? Yang tadi saya bilang, ini efek peledakannya tidak ada yang memotong serat. Nah, dia hanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dia memanjang seperti ini, karena seratnya pun memanjang. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya, ini seratnya. Kemudian, untuk yang arsir hijau, ya, ini menggunakan hanya satu primer saja dengan berat sekitar setengah kilogram dinamit, menghasilkan fragmentasi di 90 kali 120 cm, di mana tidak bisa masuk ke mulut hopper. Mulut hoppernya ini sekitar 50 cm atau sampai 75 cm. Nah, ini dia tidak bisa masuk karena oversize ya, dia nggak muat. Nah, ini terjadi karena lateral bongkaran ya. Ini bongkarannya hanya terjadi secara lateral karena elastis materialnya sangat tinggi, elastisitasnya. Ya. Jadi kita butuh ada improvement berupa tambahan lubang ledak pada area samping atau mengurangi pattern atau memperkecil pattern. Mengurangi ukuran pattern maksudnya ya. Kedua, ini perubahan lubang ledak di penempatan material harus sama dengan tinggi material ya. Misalnya di sini itu tidak hanya build up-nya saja, tapi ada juga kadang-kadang pengotornya yang dia lebih lemah dibandingkan material furnace build up. Itu harus kita sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya ini kita butuhkan beberapa trial untuk improvement ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini hasil evaluasi kami dalam pelaksanaan blasting furnace build up. Nah, oke, sekian presentasi dari saya. Silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dery. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Nantinya saya akan tunjuk. Oke, oke. Yang pertama, dan dari tadi dari UPNPY kepada rekan Fajar Permadi, saya persilahkan untuk terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan, moderator. Makasih juga kepada Pak Diri atas ilmu yang sangat luar biasa, Pak. Perkenalkan saya Fajar Permadi, Pak, dari Tambang UPN Angkatan 2020. Izin bertanya, Pak, terkait tadi istilah yang baru saya dengar, yaitu blocky rock. Itu kan tadi disebutkan bahwasannya blocky rock itu dia semacam boulder kan, Pak. Nah, tapi saya masih bingung apakah blocky rock ini tuh maksudnya dia itu sebenarnya sudah terekah-rekahkan dalam ukuran boulder, kemudian itu masih letaknya di tempat batuannya itu sendiri, kemudian ketika nanti dilakukan ledakan nanti akan menghasilkan boulder juga. Apakah seperti itu yang dimaksud, Pak? Terus kemudian yang pertanyaan kedua adalah terkait perhitungan yang digunakan itu, apakah menggunakan acuan dari LLS, CCCO-nya atau Anderson yang tadi Bapak sebutkan kalau di PT Vale itu sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, jadi yang pertama terkait blocky ini ya, batuan blocky ya. Jadi untuk batuan blocky sendiri itu memang secara natural sudah begitu, Mas Fajar ya. Karena apa? Ini didapatkan dari proses pelapukan di area elevasi tinggi. Jadi menghasilkan batuan yang terlapukan dengan ukuran yang besar-besar. Nah,
saat kita lakukan blasting itu ada 2 risiko yang tadi saya bilang. Ya. Kalau misalnya kurang PF-nya, kita bisa menghasilkan boulder. Ya. Kita disebut block itu karena memang dia sebetulnya boulder yang belum terpindahkan dari massa batuan induknya. Ya, dia hanya sudah terpecah. Dia pecahnya karena proses pelapukan ya, bukan dari proses mekanis. Nah, untuk yang PF terlalu besar, itu resikonya itu lebih kita takutkan lagi. Karena apa? Ini batu sudah pecah duluan, kita tidak tahu ini arah rekahannya bagaimana, kemudian penerusan dari rekahannya itu seperti apa, bagaimana dia menerusnya. Bisa jadi fly rocknya itu sama sekali tidak terkontrol. Itu pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan itu hampir mengakibatkan accident. Nah, yang kedua terkait perhitungan geometri ya untuk ledakan sendiri. Nah, geometrinya biasanya kalau dari kami untuk materi-materi yang seperti dari CJCO-nya, RLAS, itu kami lakukan untuk sebagai istilahnya initiation hole atau kita lubang untuk peledakan yang pertama. Misalnya kita baru datang ke suatu lokasi, kita tidak punya nih data peledakan sebelum-sebelumnya. Kita lakukan dulu menggunakan teori dari rumus tersebut. Nanti akan dilihat nih, kalau kita pakai teori itu, fragmentasi akan kayak bagaimana. Kalau misalnya fragmentasinya terlalu besar, oke, berarti bahan peledaknya kurang, atau geometrinya kita bikin lebih rapat. Tapi kalau ternyata dengan rumus tersebut fragmentasinya malah terlalu kecil, kita tidak bisa gunakan atau dilusinya terlalu tinggi, kita akan kurangi PF-nya dengan cara mengurangi isian atau memperbesar geometri dari lubang. Seperti itu. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Mas Fajar. Baik Pak, cukup jelas. Izin bertanya kembali sekali lagi terakhir Pak. Terkait Ya. tadi disebutkan juga bahwasannya jarak aman dari alat dan manusia itu kan disamakan jadi 500 meter. Apakah hal itu dilakukan di setiap sesi peledakannya ataukah ada pengecualian Pak kalau misalnya di blok Irok nanti ternyata bisa dimajukan jadi 300 untuk alatnya gitu atau bagaimana Pak? Ya, betul Mas. Jadi kasus ini hanya kita terapkan di peledakan secondary. Ya, itu kalau misalnya di batuan yang sudah terlepas dari massa batuan induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita lakukan saat kita lakukan peledakan furnace build up atau material endapan dari furnace. Tadi yang bisa kita lihat sebelumnya, dia kan materialnya ada di atas permukaan tanah tuh. Kan sama seperti kita ngeblasting boulder. Mungkin kalau Mas Fajar pernah dapat kuliahnya kan dia kalau untuk blasting boulder kan resikonya lebih tinggi tuh. Karena dia tidak ada massa batuan lain yang menahan dia untuk dia terlontar. Berbeda dengan kita melakukan peledakan di lubang yang ibaratnya dia belum terpisah dari batuan induknya. Tapi kalau untuk material yang masih bersatu dengan material batuan induknya sih, kami terapkan di sini malah 300 untuk alat dan 500 untuk manusia. Ini pun kami masih lakukan studi dan insya Allah nanti akhir tahun kami akan ajukan untuk pengurangan jarak aman. Karena yang tadi bisa dilihat di video yang sudah saya lihatkan, mungkin ada bisa dilihat flyrocknya tuh hampir tidak kemana-mana ya. Nah, itu alasan di mana kami akan mengajukan pengurangan radius aman kepada KAID. Nanti insya Allah kita akan lakukan pengajuan di akhir tahun, seperti itu. Tapi mungkin oleh tim saya yang masih di Sorako ya, karena saya sekarang sudah di safety, jadi saya lebih ke rekomendasi untuk safety-nya. Baik, terima kasih Pak Dery dan moderator, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Fajar. Untuk pertanyaan kedua ya Bapak ya. Ya. Kita ke Institut Teknologi Yogyakarta. Kepada rekan Agnes kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya yaitu tentang pengurangan getaran tanah
ada hal yang dapat dilakukan dalam pengurangan tanah, salah satunya itu pengurangan bahan peledak. Nah, dalam pengurangan bahan peledak ini apakah nanti mempengaruhi hasil fragmentasi batuan maupun proses pengerjaan digging time? Lalu pertanyaan saya yang kedua, standar yang ditentukan oleh Vale terhadap PPF, terus yang ketiga, hal yang dilakukan oleh PT Vale dalam mengurangi getaran tanah seperti apa? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Agnes, bagus pertanyaannya. Jadi ini ya, dalam teori getaran peledakan itu ada namanya charge per delay. Nah, charge per delay itu adalah banyaknya bahan peledak yang meledak dalam satu satuan delay. Misalnya, dalam satu fragmen 2 milisecond, setiap 2 milisecond ada 10 kg bahan peledak yang meledak. Atau per 3 milisecond ada 10 bahan peledak yang meledak. Nah, untuk menguranginya, biasanya kita lakukan pengurangan terhadap charge per delay-nya atau jumlah lubang yang meledak secara bersamaan. Jadi kita bukan mengorbankan PF. Yang kita korbankan di sini adalah yang tadinya dalam satu fragmen waktu itu bisa 3 sampai 4 lubang yang meledak bersamaan, karena sekarang kita gunakan electronic blasting ya. Jadi kita bisa pastikan nih yang meledak ini hanya satu-satu aja lubangnya dalam satu fragmen waktu. Itu salah satunya yang membuat ground vibration ini bisa berkurang. Kemudian untuk standarnya sendiri, di sini kita gunakan di 5 mm per second ya untuk PPV-nya. Ya, ini kita berdasarkan dari SNI 1827, SNI 7571 tahun 2010. Itu untuk bangunan batu ya. Dan dia untuk dari kecepatan rambatnya di atas frekuensi di atas 100 Hz. Seperti itu, karena jika dia frekuensinya makin rendah, otomatis toleransi terhadap besaran gelombangnya akan makin kecil. Ya, kalau kita pernah lihat gelombangnya gempa dengan gelombangnya blasting itu biasanya dia gelombangnya besar, PPV-nya besar, tapi juga disertai dengan frekuensi yang tinggi. Makanya dia tidak semudah gelombang gempa untuk menghancurkan suatu bangunan. Kan jadi kalau bangunan itu kalau kita lihat di gempa-gempa yang besar, dia sebetulnya PPV-nya tidak terlalu tinggi, tapi amplitudonya tinggi dan frekuensinya rendah. Jadi itu yang biasanya menghancurkan bangunan atau merusak bangunan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi saya lupa, yang terakhir? Hal yang dilakukan PT Vale dalam mengurangi getaran tanah. Oke, yang pertama kita lakukan monitoring. Kami ada namanya alat berupa mikromet. Mungkin kalau teman-teman tahu itu ada namanya Blastmet dulu ya. Dulu ada namanya Blastmet. Tapi sekarang kita gunakan mikromet yang lebih praktis, yang lebih kecil dan dia bisa dipantau secara online. Itu kita pertama lakukan monitoring. Yang kedua, setelah dilakukan monitoring kita lakukan evaluasi. Ya, kita lakukan evaluasi di mana si alat yang memonitoring ini setelah membaca getaran, kita lihat nih, kita bandingkan dengan nilai standarnya. Dia melebihi ambang batas atau tidak. Ambang batas yang dimaksud adalah ambang batas yang kami tetapkan. Ya. Jadi misalnya nih, bangunan sekitar atau bangunan yang ada di fasilitas perusahaan sebetulnya secara spesifikasi dia bisa tahan sampai 12 mm per second. Ya, atau 12 mm PPV-nya. Dia kita turunkan lagi nilainya supaya jauh di bawah ambang batas. Artinya kita meningkatkan standar atau istilah kerennya ya kalau kita bisa ini itu raising the bar. Jadi batasannya yang tadinya cukup sekian kita naikkan lagi nih supaya lebih aman. Jadi jangan sampai terjadi pelanggaran karena kan kita tidak tahu nih akurasi alat kita mungkin di suatu saat tidak seakurat yang seharusnya. Makanya kita turunkan lagi nilai ambang batasnya supaya tetap comply terhadap aturan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk area-area tertentu, biasanya kita lakukan pembuatan parit. Parit itu adalah fungsinya untuk memutus gelombang permukaan. Ya, parit yang diberi pasir itu biasanya
kita gunakan untuk area-area yang lebih sensitif terhadap getaran atau area-area dengan ketinggian-ketinggian tertentu, misalnya yang bangunan 5 lantai dekat dengan pabrik, seperti itu. Nah, itu juga untuk area-area yang tidak dapat kita hindari, tapi selama ini sih belum pernah kita lakukan ya, karena selama ini kita masih berjauhan dengan area fasilitas umum. Seperti itu. Oke, ada lagi? Masih bisa bertanya satu kali lagi? Oke. Ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi satu. Tujuan dari peledakan di VT Vale ini untuk produksi atau ada hal yang lain? Terima kasih. Oke. Yang tadi saya bahas di halaman awal-awal ya Mbak ya. Peledakan di sana untuk di PT Vale sendiri itu kalau dibilang untuk produksi iya, tapi tidak secara langsung. Karena berbeda dengan batu bara, berbeda dengan emas. Emas kalau kita mungkin lihat di Freeport, di Newmont, ada area-area tertentu yang dia ore-nya itu kita blasting. Karena dia masih dalam bentuk batuan yang solid. Atau kalau di batu baranya dia terhalang oleh OB yang perlu kita lakukan peledakan. Ya. Sedangkan kalau untuk di nikel sendiri, ini sebenarnya fasenya terbalik. Bisa dibilang kita main out-kan dulu suatu area mining, baru ketemu material bedrock-nya, itulah yang kita lakukan blasting. Nah, itu pun bukan untuk langsung diproduksi. Material blasting ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dijadikan feed ke pabrik, tapi lebih kepada material support untuk pijakan alat-alat produksi kami. Seperti itu, Mbak. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, gimana rekan Agnes? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Dery? Ya, cukup puas, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak, saya berlanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan untuk Bapak SNG tadi bertanya di kolom chat. Seperti ini. Bapak SNG bisa dengar suara saya? Oke. Saya bacakan ya Bapak untuk pertanyaan dari Bapak SNG. Itu iron cap bukan ya Pak? Seperti itu Pak pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Ya, kalau yang kita pakai ini produknya dari kontraktor kami, kan kami kebetulan pakai Hanwah. Jadi yang dia pakai ini kadang-kadang di iron cap, kadang-kadang dia copper cap, macam-macam sih, kadang-kadang aluminium cap juga. Karena untuk iron cap itu untuk material-material detonator yang model lama. Jadi sudah sangat jarang dipakai. Jadi yang kami sering pakai itu capnya itu dalam bentuk tembaga atau dalam bentuk aluminium, seperti itu. Bagaimana Bapak SNG? Oh ya, silakan untuk bertanya. Silakan. Ya. Ya, jadi gini, Bapak ya, kan yang kita jadi kendala di sini adalah aksesibilitas dari alat berat, ya, di mana untuk material nikel ini biasanya berada di area-area soft material. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan yang lain, kayak misalnya di Morowali, di tempat yang lain, dia memang tidak menggunakan bahan peledak. Karena apa? Alat yang digunakan ini adalah alat-alat yang kecil-kecil tapi banyak. Mungkin teman-teman pernah merhatikan mungkin di TV atau di YouTube atau mungkin ada yang pernah datang ke sana langsung, dia memang kecil-kecil tapi banyak. Sedangkan untuk di area kami yang kita gunakan ini yang alat yang cukup besar, yaitu PC2000 dengan berat sekitar 200 ton. Dan untuk alat angkutnya kita gunakan truk 777 dibandingkan dengan yang di
di Morowali, di Kendari, itu lebih banyak mereka pakai kelas-kelas seperti kelas-kelas Hino atau mungkin Scania, yang dia bobotnya lebih kecil. Nah, untuk dari segi cost sendiri, dengan menggunakan blasting itu akan lebih efektif, karena apa? Secara logika penggunaan alat yang lebih besar, itu otomatis produktivitinya akan lebih besar dan akan lebih ekonomis. Cuma memang kendalanya ada di daya dukung tanah yang perlu kita sesuaikan. Nah, untuk penyesuaian sendiri, kita gunakan material perkerasan, yaitu material blasting dari quarry itu sendiri. Nah, dari segi cost sendiri, blasting ini hanya sekitar $1 per BCM-nya, ya, hanya sekitar $1. Kemudian untuk harga quarry-nya sendiri, itu hanya sekitar Rp20.000 per ton. Kita bandingkan dengan harga dari ore itu sendiri. Ore itu sendiri antara $20 sampai $60 per ton hanya dalam bentuk ore. Dan dalam bentuk sudah nikel matte itu di sekitar 20.000 US dollar, minimal sekali di angka 17.000. Nah, kita kalikan saja. Itu jadi secara cost kami cost efektif itu ada di sekitar mungkin tidak sampai setengahnya. Ya. Jadi secara cost itu akan lebih efektif dibandingkan kita menggunakan alat kecil yang lebih banyak, ya. Karena secara productivity lebih besar kalau menggunakan alat besar, dan dari jumlah manpower kita tidak perlu menggunakan banyak orang. Karena pada prinsipnya semakin banyak orang dilibatkan dalam suatu pekerjaan, risiko terhadap keselamatan kerja itu akan makin tinggi. Seperti itu. Ini kita lakukan di semua zona, Pak. Di semua zona. Kita lakukan di semua zona. Cuma itu yang menjadi perbedaan adalah untuk yang di area-area zona batu tipe 1, alias batu-batu yang blocky, itu biasanya ada material ore yang high grade. Seperti itu. Karena tadi secara cara pembentukannya dia terbentuk di sela-sela batuan. Dia terkumpul di sela-sela batuan, dia terakumulasi di sela-sela batuan. Makanya kenapa dia secara natural akan grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang terhampar bersama material soft yang lain. Oke, ada lagi? Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak SNG. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Kepada Bapak Muhammad Fahrul Ansar. Saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Moderator. Izin bertanya, Pak Dery. Ya. Di sini pertanyaan saya ada dua, Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan ada di slide 42 terkait dengan mitigasi keamanan peledakan sekunder. Di sini untuk mengurangi resiko ground vibration, untuk mitigasinya itu isian dikurangi dengan aplikasi bottom air deck. Yang ingin saya tanya, Pak, bottom air deck itu seperti apa, Pak? Itu masuk di peralatan dan perlengkapan peledakan juga atau semacam apa, Pak? Untuk pertanyaan kedua, Pak, terkait dengan geometri peledakannya, Pak. Misalnya tinggi jenjangnya itu, Pak, 5 meter. PC-nya 2,5 dan steamingnya 2,5. Setelah diledakkan, apakah rekahan dari peledakannya itu merambat ke bawah kira-kira berapa, Pak? Yang dari 5 meter jadi berapa meter dari setelah peledakan? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, untuk yang ground vibration kita lakukan pengurangan menggunakan bottom air deck ya. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak pakai air deck, otomatis powder column ini akan sampai ke bawah ya, sampai ke bottom hole. Dari mulai dia top PC di bagian topnya sampai ke bagian bottomnya. Dengan adanya bottom air deck, otomatis isian bahan peledak ini akan berkurang.
kami kemarin kurangi di sekitar 30 sampai 40 cm dari tebal material untuk yang tebal material maksimal. Tapi untuk yang material yang dia tebalnya tidak maksimal, yang hanya ketebalan 1 meter, kita lakukan bottom air deck hanya sekitar 20-an cm. Kenapa? Supaya energi yang dihasilkan itu akan lebih sedikit, ya. Itu selain mengurangi bottom air deck, ya kita itu berfungsi untuk mengurangi fly rock. Seperti itu. Kemudian untuk peledakan yang dia tadi gimana? Lubangnya dalaman 5 meter. 5 meter, Pak. Steamnya? Terus misalnya PC-nya 3 lah, Pak. Steamnya 2. Kira-kira setelah peledakan, itu energi peledakannya merambat ke bawah, jaraknya berapa ya, Pak? Dari 5 meter jadi berapa setelah dipeledakan gitu, Pak? Oh, kalau energi peledakan itu kalau dia tidak menggunakan bottom air deck, itu biasanya 45 derajat ke atas ya, sekeliling ke segala arah. Ya. 45 derajat ke atas, kemudian untuk arah sampingnya itu adalah ke segala arah. Makanya kenapa di teori-teori yang sebelum-sebelumnya, di teori yang lama, dia menggunakan ada yang namanya subdrill. Supaya dengan adanya subdrill, pertemuan antara sudut miring 45 derajat setiap lubang, dia bisa menghasilkan lubang yang relatif rata. Seperti itu. Jadi kalau untuk arah energi peledakannya dia tidak yang langsung secara lateral ya, tapi dia 45 derajat ke arah atas, sekitar itu, dan untuk arah lateralnya itu ke semua arah. Ya, baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahrul Ansar. Untuk pertanyaan berikutnya saya masih buka ya. Bagi yang ingin rekan-rekan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya melalui kolom komentar, nanti saya bacakan. Kami persilakan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Bapak John Bertus. Kami persilahkan. Baik, Shalom. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih atas materinya Pak Dery. Tuhan berkati. Di sini saya dari Papua, mahasiswa Universitas Cendrawasih atas nama John Bertus Pakage. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama, yaitu adakah software atau aplikasi yang sebelum ledakan didesain? Itu ada aplikasi apa-apa saja yang Bapak dong biasa lakukan di Bapak perusahaan? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di luar dari materi, saya ingin bertanya tentang apakah di perusahaan Bapak dalam 1 tahun biasa dibuka magang atau internship penelitian dari mahasiswa akhir. Oke. Pertanyaan itu yang saya ajukan kepada Bapak, karena saya sementara ini sudah mahasiswa akhir. Rencana mau ambil tugas akhir di bagian peledakan, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya, teman ya. Jadi yang pertama untuk softwarenya sendiri, kalau di sini kami menggunakan software yang namanya Vulkan. Nah, mungkin ya untuk beberapa rekan-rekan di sini itu kurang familiar ya, namanya dia Vulkan. Itu ada juga namanya Suit Plus. Itu biasanya digunakan untuk software dari produk Orica. Nah, untuk dari Hanwha sendiri, kami tidak tahu ya, karena itu kami tidak diberikan akses oleh kontraktor kami, karena itu kan kalau mungkin dalam tanda kutip itu rahasia dapurnya mereka ya. Jadi kita hanya dapat hasilnya berupa produk. Jadi untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan itu, untuk softwarenya kita tidak diberikan oleh mereka.
Jadi karena itu terkait dengan masalah kerahasiaan data-data perusahaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ada tambahan lagi, bisa menggunakan Surpak juga, tapi dengan beberapa tools tertentu. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar juga ada namanya Carson for mining, itu juga ada attachment untuk blasting. Kalau Vulkan itu Vulkan for blasting. Jadi di tempat kami kita gunakan Vulkan karena Vulkan ini dia relatif fleksibel ya. Dia bisa digunakan untuk pekerjaan planning, scheduling, survei, blasting, dan segala macam. Kita hanya tinggal menambahkan attachment apa yang perlu kita gunakan di software tersebut. Nah, untuk yang kedua, terkait untuk masalah tugas akhir dan magang. Kebetulan kami di sini juga sedang membuka ya lowongan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang sudah di tahap akhir untuk melakukan tugas akhir maupun magang di tempat kami. Bahkan jika ingin dilakukan penelitian, kami persilahkan. Mungkin untuk lebih enaknya, kan ini kebanyakan anak-anak milenial nih. Nah, anak milenial kan biasanya nontonnya sekarang udah bukan zamannya Facebook, mungkinnya larinya ke Instagram ya. Itu nanti bisa dipantau itu Instagramnya Vale. Ada itu pengumumannya biasanya tiap bulan. Kalau nggak salah insya Allah nanti bulan depan ada pengumumannya. Kita sudah mulai buka kembali untuk batch selanjutnya. Dan sekarang ini kami sudah menerima untuk setiap batch sekitar 100 mahasiswa. Jadi dipersilahkan untuk teman-teman yang berminat untuk melakukan tugas akhir, magang maupun penelitian. Jadi bukan hanya mahasiswanya ya, dosennya pun diperbolehkan. Kami malah membuka juga untuk dosen ya. Jadi silakan untuk siapapun yang ingin melakukan penelitian, karena kita butuh yang namanya fresh eye. Kita butuh fresh eye, orang-orang yang belum pernah ke sini. Siapa tahu dari teman-teman dari Bang John Bertus ini bisa jadi malah punya ide yang mungkin selama ini kami tidak terfikirkan. Bisa jadi seperti itu. Itu yang kami butuhkan dari teman-teman yang datang ke sini, supaya teman-teman juga punya knowledge baru, punya pengalaman yang baru, dan kami juga siapa tahu bisa dapat ini ya, masukan-masukan yang sebenarnya ini adalah masukan baik dan kami belum pernah terpikirkan sebelumnya. Gimana Bapak John Bertus? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, Pak. Terima kasih atas informasinya. Saya terima. Ya, nanti jangan lupa buka IG-nya ya. Kalau anak-anak muda biasanya IG-nya lebih update ini. Pak, mohon maaf, izin bertanya lagi. IG-nya dari perusahaan ada atau khusus dari individu? Oh ada, kan kami ini juga update juga kalau masalah kayak begitu. Ada kok, IG-nya PT Vale Indonesia. Carinya Ya. centang biru ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak John Bertus. Saya buka pertanyaan sekali lagi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagi rekan-rekan, presensinya sudah ada di kolom chat ya. Jadi saya persilahkan untuk mengisi presensi. Nah, untuk Instagramnya teman-teman bisa lihat ini ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Ini ada kita lihat di sini @PT Vale Indonesia ya. Jadi silahkan kalau mau lihat di sini ada banyak informasi. Kalau memang ada teman-teman yang mau magang atau ada yang mau tugas akhir atau penelitian, bahkan ada lowongan untuk pekerjaan juga silahkan untuk ke sana. Tinggal dipantau aja.